Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufitur Hamid dengan NIM 225052440009. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi jembatan pada jembatan rel kereta api Tugu Yogyakarta. Jembatan. Tentu kita sudah sering mendengar dan melihat secara langsung karena dapat ditemukan di mana-mana. Namun, apa itu jembatan? Menurut pengertian dari Struck and Finn tahun 1984, jembatan adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Pada video kali ini kita akan berfokus pada jembatan kereta api. Menurut Wikipedia, jembatan kereta api adalah jembatan khusus yang digunakan sebagai jalur kereta api. Pembuatan jembatan kereta api telah dimulai sejak akhir abad ke-19 Masehi. Struktur jembatan kereta api sama dengan struktur jembatan pada umumnya. Strukturnya terdiri dari struktur atas, struktur bawah, dan pondasi. Bahan bangunan yang digunakan untuk struktur jembatan kereta api utamanya terbuat dari baja, beton, atau material komposit. Girder atau gelagar. Salah satu komponen yang sering digunakan dalam proses konstruksi sebuah jembatan adalah girder. Girder merupakan balok yang terbuat dari beton atau baja dan berada di antara dua penyangga. Saat ini, girder sangat populer digunakan karena bisa dibuat secara praktis dan cepat. Seperti dikutip dari Instagram resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, pemakaian girder bukan tanpa alasan. Fungsi utama material konstruksi ini adalah menyalurkan beban di atas konstruksi agar bisa dikirimkan ke struktur di bagian bawahnya, yakni abutmen. Penyaluran beban ini harus terjadi sehingga beban tersebut bisa diredam dan bisa menghindari persimpangan beban atau gaya. Rata-rata panjang sebuah girder adalah 20 meter hingga 40 meter. Itulah sebabnya girder kerap digunakan dalam konstruksi yang memerlukan bentang panjang. Bentuk girder yang digunakan oleh para kontraktor sangat beragam, tergantung pada kebutuhan dalam sebuah proses konstruksi. Dalam suatu proyek, Anda bisa melihat penggunaan berbagai bentuk girder, mulai dari yang berbentuk I, kotak, dan berbentuk seperti huruf T. Gelagar memanjang dan melintang. Gelagar memanjang merupakan gelagar yang berada di bawah lantai kendaraan searah dengan sumbu jalan untuk menahan beban di atasnya yang merupakan beban dari lantai kendaraan dan muatan hidup. Sedangkan gelagar melintang merupakan gelagar yang berada di bawah lantai kendaraan melintang dengan sumbu jalan untuk menahan beban di atasnya yang merupakan beban dari lantai kendaraan, beban gelagar memanjang, dan muatan hidup. Sambungan baut dan las. Sambungan pada struktur baja merupakan elemen krusial dalam struktur bangunan baja. Sambungan baja meliputi bagian-bagian seperti paku, baut, dan las yang berfungsi untuk penyambung dua atau lebih komponen baja. Yang pertama adalah sambungan las. Pengelasan adalah metode yang umum digunakan dalam produksi struktur baja.
Metode ini memanfaatkan panas untuk memanaskan logam secara lokal pada titik kontak hingga meleleh dan menyatu secara bertahap. Setelah dingin, bagian logam ini perlahan akan mengeras sehingga membentuk lasan. Yang kedua, sambungan baut. Sambungan baut pada struktur baja telah populer sejak lama. Jenis sambungan ini dibuat dengan mengencangkan dua komponen menggunakan baut dan mur. Sambungan baut dapat dengan mudah dirakit atau dibongkar, sehingga memudahkan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin. Pondasi jembatan jenis sumuran. Pondasi sumuran merupakan konstruksi bangunan bawah yang berfungsi sebagai penopang bangunan konstruksi yang ada di atasnya, salah satunya kepala jembatan atau abutmen, dan jembatan girder itu sendiri. Umumnya berbentuk silinder dengan diameter yang bervariasi, antara 250 hingga 400 cm. Konstruksi ini umumnya digunakan pada jembatan yang mempunyai bentang lebar dan beban yang berat. Lalu, apa saja kelebihan dari pondasi jenis sumuran? Yang pertama adalah ramah lingkungan. Keunggulan pertama dari konstruksi sumuran adalah lebih ramah lingkungan. Proses pembuatannya cenderung tidak menimbulkan suara bising layaknya metode konstruksi lainnya, sehingga tidak mengganggu ketenangan dan aktivitas penduduk sekitar. Yang kedua, bisa diterapkan pada tanah yang labil. Keunggulan selanjutnya dari konstruksi ini adalah bisa kompatibel pada tanah yang kurang stabil seperti bekas timbunan maupun area berlumpur, sehingga sangat cocok untuk konstruksi jembatan yang umumnya berada di lingkungan berair. Yang ketiga, memiliki kekuatan untuk menahan beban yang berat. Soal durabilitas, pondasi sumuran adalah salah satu jenis konstruksi yang unggul. Hal tersebut karena struktur jembatan ini merupakan jenis pondasi dalam. Penanamannya bahkan mencapai kedalaman titik tanah yang paling keras, sehingga dengan proses tersebut menjadikannya mampu menahan beban berat di atasnya. Hal ini tentu saja sangat cocok dengan penggunaannya sebagai rel kereta api. Yang keempat, budget pembuatan yang terjangkau. Selain kokoh, konstruksi pondasi sumuran juga banyak dipilih karena anggaran untuk proses pembuatannya relatif terjangkau. Alasannya, karena detail konstruksinya cukup efisien dan efektif, sehingga tidak membutuhkan alat berat tambahan untuk pembangunannya. Selain itu, juga tidak memerlukan material yang banyak. Biaya paling besar adalah untuk pengadaan pengisinya saja, seperti batu belah dan beton. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagian-bagian yang ada di jembatan rel kereta api di Tugu, Yogyakarta. Tentu saja jembatan kereta api ini masih digunakan sampai dengan sekarang. Untuk itu diperlukan perawatan dan juga pemeliharaan ya untuk menjaga kelestarian jembatan kereta api ini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Jogja, the heart of Java.